50 miliar itu kan tetap uang kan? Kan harus tetap dikompensasi. Dari mana? Dari kekuasaan. Nah itu masalahnya. Jadi ya tolonglah, ini saya tidak kritik orang, saya tidak bermaksud dengan orang, tapi cukuplah. Tidak ada makan siang gratis, bos. Menyikapi perjanjian hutang Anies Baswedan kepada Sandiaga Uno, ada beberapa kejanggalan yang sangat mendasar dan aneh. Dalam isi perjanjian itu dinyatakan, kalau Anies Baswedan menang, hutang dianggap lunas. Sebaliknya kalau kalah, akan dihitung sebagai hutang yang harus dikembalikan. Anda pasti masih ingat bukan? Berapa modal yang dihutangkan kepada Anies Baswedan? Itu jumlahnya besar, bos. 92 miliar rupiah. Pertanyaannya, dengan hutang sebanyak itu, mungkinkah Anies Baswedan bisa mendapatkan modal kampanye cuma-cuma alias gratis? Sungguh sangat sulit keniscayaan itu ditutupi untuk dikatakan tidak ada imbalan dalam politik. Mana ada yang gratis di zaman ini, bos? Buang air saja bayar. Apakah ada sesuatu yang gratis di dunia ini? Saya dan Anda, atau siapapun, pasti tidak akan pernah menemukan jawabannya, selain kesimpulan dari seluruh di atas, bahwa semua harus dibayar. Menurut Anies Baswedan, ada mindset baru untuk biaya kampanye dalam perpolitikan nasional, yang selama ini biaya kampanye menjadi beban para calon yang bertarung dalam pemilihan kepala daerah yang terjerat balas budi atas dana kampanye yang digunakan. Seharusnya, pasangan calon yang memenangkan pilkada sudah selesai, tidak lagi terbebani hutang, bukan justru menjadi beban yang harus dilunasi ketika sudah menjadi pejabat pemerintahan. Anies berharap, mudah-mudahan pola seperti ini menjadi bahan referensi untuk dipikirkan, bahwa mendukung itu untuk perubahan, bukan mendukung sebagai investasi untuk nanti dikembalikan dalam bentuk privilege-privilege. Sementara dalam kancah relasi politik, baik di daerah maupun tingkat nasional, antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok, tidak ada makan siang gratis, bos. Apalagi jumlahnya sebanyak itu. Tidak ada makan siang gratis, bos. Sekecil apapun investasi politik dalam memberikan dukungan kepada Anies Baswedan, mereka pastikan ada kalkulasi-kalkulasi politik yang dihitung dan harus kembali kepada para oligarki itu. Dalam salah satu podcast, Anies Baswedan mengelak dan menutupi isu hutangnya itu, dengan alibi-alibi kebohongan untuk menutupi kebohongan lainnya, sebagai blunder membuka tabir palsu yang ditutupinya selama ini dengan menyatakan, bahwa itu bukanlah hutang piutang antara Anies dengan Sandiaga Uno, tetapi titipan seorang donatur atau pengusaha, atau siapapun yang memberikan donasi, untuk kampanye calon gubernur, yang diatasnamakan Sandiaga Uno sebagai penjamin. Jadi, itu bukan uang Sandiaga Uno. Ada beberapa hal yang harus kita sikapi, terkait donatur para oligarki yang diterima Anies Baswedan, terhadap adanya potensi pelanggaran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota atau Undang-Undang Pilkada yang mengatur jumlah sumber pendanaan kampanye pasangan calon kepala daerah. Nominal maksimal sumbangan dana kampanye dari perorangan dibatasi sebesar 75 juta rupiah, sementara perusahaan atau organisasi swasta berbadan hukum maksimal 750 juta rupiah. Berdasarkan undang-undang di atas, jelas, ini adalah permainan modus penyelewengan Anies Baswedan terhadap peraturan pembatasan donasi kampanye yang dianggap hutang piutang itu. Menurut Fahri Hamzah, uang 50 miliar itu nilainya tetap ada, walaupun harus dikompensasi melalui tangan kekuasaan. Nah, disitulah masalahnya, bahwa perjanjian-perjanjian di belakang layar dengan siapapun, pasti akan mengikat pejabat publik yang pada ujung-ujungnya tidak dapat menjalankan kekuasaannya secara baik dan transparan, karena ada di bawah penguasaan oligarki. Kalau memang ingin bersih dari korupsi, bukan begini caranya kita mengelola negara, hentikan permainan di belakang layar, jangan biarkan para penguasa memanfaatkan kewenangan perizinan anggaran negara dan sebagainya untuk kepentingan pribadi. Semacam ini tidak boleh dibiarkan KPK, tidak boleh ada politisi bikin deal-deal dengan pemilik modal. Tidak ada makan siang gratis, bos.
Mana ada pemilik modal yang menanam saham dengan uang 50 miliar itu hilang percuma? Yang pasti, harus ada cuan kembali walaupun mungkin kembalinya tidak langsung dibayarkan oleh Anies Baswedan, bisa jadi dalam bentuk kompensasi-kompensasi yang lain termasuk proyek, termasuk kebijakan, atau apapun. Apakah ini bukan bentuk lain dari korupsi, kolusi, dan nepotisme? Bagi pandangan orang yang memahami, ini terang benderang adalah bentuk kolusi dan korupsi yang dikembangkan Anies yang tidak terdeteksi oleh peraturan yang ada. Jadi, tidak ada makan siang gratis, bos. Begitulah ungkapan yang sering kita dengar dalam kancah relasi politik, baik di daerah maupun tingkat nasional. Dengan kata lain, di dunia politik faktanya memang tidak ada pemberian yang gratis. Sekecil apapun bentuk dukungan dari pemberian itu, pasti ada kalkulasi-kalkulasi politik yang harus dihitung untuk kembali sebagai balasan atas jasa-jasa dukungan dari sebuah pemberian. Terlebih dalam ajang kampanye, maka mau tidak mau dana kampanye harus dipenuhi untuk menunjang mekanisme mesin partai dalam mendulang sejumlah suara. Dengan begitu, maka uanglah yang bersuara, uanglah yang berperan penting dalam proses-proses politik. Hanya uanglah yang mampu menjadi alat untuk membeli suara, dan uang jugalah menjadi salah satu faktor penting untuk seorang calon dapat maju dan meraih jabatan politik. Namun di sisi lain, uang mampu memberi pengaruh signifikan bagi terbentuknya keseimbangan sebuah demokrasi. Dengan demikian, pengaruh uang dalam dunia politik akan memberi risiko besar dan rawan akan timbulnya potensi risiko besar yang akan ditimbulkan akibat politik uang. Pertama, seluruh proses politik akan ada di bawah kuasa cengkraman kelompok oligarki sang pemilik modal yang akan mengatur seluruh keputusan politik dalam pemerintahan, serta menjadikan kompetisi dalam kontestasi politik menjadi tidak sehat antara satu kelompok dengan kelompok lain. Kedua, akan lahirnya sistem pemerintahan yang korup dan mengesampingkan eksistensi hukum.